Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Rustika Bowo selaku Kepala SMP Negeri 4 Banyumas, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala SMP 4 Banyumas bidang akademik dan non-akademik, dan Bapak Ibu Guru Mapel dan BK yang kami hormati pula. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita kembali berkumpul ya Bapak Ibu dalam acara berbagi praktik baik implementasi 7 jurus BK hebat dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan dan juga waktu kepada kami, dan kami ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Ibu guru semua yang telah meluangkan waktu ya Bapak Ibu menghadiri dengan kami di siang ini. Kami mohon maaf apabila mengganggu aktivitas Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tepat 1 bulan yang lalu kami mendapatkan amanah dan undangan dari BPGTK Jateng untuk mengikuti diklat fasilitator daerah 7 jurus BK hebat bersama dengan rekan-rekan kami guru BK Kabupaten Banyumas di Solo, Surakarta. Program ini merupakan program prioritas yang digagas oleh Kemendikbudristek RI yang sasarannya adalah guru BK dan juga guru non BK Bapak Ibu. Guru non BK di sini yang dimaksud adalah guru mapel, wali kelas, dan terutamanya adalah terkhusus untuk guru wali. Tujuannya untuk memberikan penguatan kapasitas atau kompetensi untuk guru BK dan juga guru wali atau guru non BK dalam rangka meningkatkan upaya meningkatkan kesejahteraan mental murid. Di mana kita tahu ya Bapak Ibu, di era digitalisasi sekarang ini tantangan kita sebagai guru semakin berat, dihadapkan oleh berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh siswa, baik itu masalah belajar maupun pribadi sosial yang mereka alami. Nah, di sini Bapak Ibu, kita terkhusus untuk tahun ini kita mendapatkan tugas baru, semua wajib menjadi guru wali ya Bapak Ibu. Tugas dari guru wali tidak hanya melakukan pendampingan secara akademis saja, namun juga pengembangan karakter murid, kemudian meningkatkan keterampilan sosial emosional murid, dan juga mengoptimalisasikan potensi yang dimiliki oleh murid-murid kita. Bapak Ibu, guru BK dan juga guru non BK yang di sini adalah guru wali, guru mapel, dan wali kelas saling berkolaborasi ya Bapak Ibu. Saling berkolaborasi, bekerja sama, mendampingi, membersamai murid-murid kita, mengawal mereka, karena guru adalah garda terdepan ya Bapak Ibu, sebagai upaya kita untuk meningkatkan fondasi mental mereka agar lebih kuat lagi dengan tantangan zaman yang ada sekarang ini. Saya yakin dengan bimbingan yang tepat dari kita, insya Allah akan melahirkan generasi-generasi yang hebat nantinya. Bapak Ibu, harapannya sekolah tidak hanya sebagai tempat belajar akademis saja, namun juga dapat bertransformasi menjadi lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan menggembirakan untuk setiap anak, sehingga mereka dapat tumbuh optimal, memiliki kepribadian yang baik, tidak hanya cerdas secara akademis saja, namun anak-anak dapat sejahtera ya Bapak Ibu,
secara emosional dan juga dapat selaras nantinya secara sosial. Bapak Ibu, di sini jurus yang dimaksud adalah teknik, langkah, tips atau kompetensi yang harus dimiliki oleh semua guru. Tidak hanya guru BK saja, namun semua guru ya Bapak Ibu, agar dapat menjadi pembimbing atau mengarahkan murid dengan cara mengembangkan potensi mereka. Nah, istilah jurus ini biasanya lekat ya dengan seni bela diri yang menjadi ciri khas bangsa kita, pencak silat, di mana merupakan rangkaian gerakan yang solid yang berisikan estetika dan juga etika, kebaikan dan juga keindahan di dalamnya. Nah, pencaksilat ini merupakan seni bela diri yang menekankan kelembutan, kelenturan, persaudaraan, perdamaian, pengendalian diri dan juga kasih sayang. Demikian Bapak Ibu sebagai pengantar dalam kegiatan berbagi praktik baik di siang hari ini. Kemudian saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mendengarkan dan bergerak bersama menyanyikan lagu 7 Jurus BK Hebat. Ini jinglenya 7 Jurus BK Hebat. Ini sebenarnya bisa langsung di sini ya, saya cancel dulu. Masih sang. Belum sik. Sekat. Sikut. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sakit. Sekat. Sikat. Apa sikat? Bapak Ibu semuanya, baik kita mulai Bapak Ibu. Belum cair. Bapak Ibu, di saat pelaksanaan kemarin saya diklat di Surakarta,
kami mendapatkan 7 jurus ya Bapak Ibu. 7 jurus itu apa saja? Yang pertama adalah kenali potensi, kelola emosi, kemudian tumbuhkan resiliensi yang ketiga, yang keempat menjaga konsistensi, kemudian jalin koneksi, yang keenam membangun kolaborasi, dan yang terakhir adalah menata situasi. Bapak Ibu, untuk 5 yang pertama itu aspek murid ya, cakupannya adalah untuk murid, dan untuk 2 yang terakhir itu adalah sistem yang ada di sekolah. Namun hari ini Bapak Ibu, saya tidak akan memaparkan 7 jurus semuanya. Saya hanya akan berbagi praktik baik dari yang sudah saya implementasikan ke murid kelas 8. Kemarin sasarannya adalah kelas 8B dan 8D, yaitu jurus kedua kelola emosi dan jurus ketiga tumbuhkan resiliensi. Namun sebelum itu Bapak Ibu, saya akan sekilas memaparkan tentang kenali potensi terlebih dahulu. Sini, guru mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Konsepnya ada banyak Bapak Ibu. Ada kecerdasan majemuk, gaya belajar, pengenalan minat, bakat, kemudian dan kita diharapkan dapat menginterpretasikannya di dalam kegiatan belajar mengajar kita sehari-hari. Bapak Ibu, tentunya hal yang paling pertama Bapak Ibu lakukan ketika masuk kelas adalah melakukan apa Bapak Ibu? Salah. Doa pasti, melakukan asesmen Bapak Ibu. Dia melakukan asesmen. Bapak Ibu, nanti akan saya share link Aku Pintar. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah menggunakan link Aku Pintar. Itu isinya kecerdasan majemuk dan juga gaya belajar Bapak Ibu. Nah, di sini dari link Aku Pintar itu nanti bisa Bapak Ibu manfaatkan sebagai asesmen untuk memetakan kemampuan anak dan juga gaya belajar setiap anak masing-masing. Kalau dulu saya pernah share di grup Spenemba itu hasil dari gaya belajar murid SMP 4. Sepertinya tahun lalu nopo nggih. Yang tahun ini belum nggih. Belum nggih. Nanti bisa pakai link ini. Bisa Bapak Ibu sendiri dengan murid yang diampu sebagai guru wali atau wali kelas, monggo. Atau nanti dari saya untuk kesemuanya juga tidak masalah. Nah, dari sini, dari gaya belajar ini bisa dipetakan bagaimana anak-anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Dari hasil yang pernah saya lakukan untuk asesmen ini, kebanyakan murid SMP 4 itu memiliki gaya belajar kinestetik Bapak Ibu. Gaya belajar kinestetik. Bapak Ibu tentunya pasti sudah sangat memahami untuk 3 gaya belajar ini. Yang pertama adalah visual, kemudian auditori, dan yang terakhir adalah kinestetik. Visual itu dengan melihat, kemudian membaca dengan gambar-gambar, kemudian diagram seperti itu. Kalau auditori itu dengan mendengarkan. Dan kinestetik itu lebih pada praktek langsung Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita itu lebih cepat paham, lebih cepat nyantel dengan praktek langsung. Itu dari hasil asesmen yang pernah kami lakukan. Bapak Ibu pernah melihat gambar ini nggih? Oh ya, sekarang pasti. Sebelum ini kira-kira itu gambaran apa Bapak Ibu? Bu Atin bisa, nanti saya kalau baca pakai bahasa Inggris 4 of 5, bener nggak Bu? Nanti kalau salah dibetulkan ya Bu. Selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. Bener Bu bacanya? Ini seperti di kurikulum hutan ya Bapak Ibu. Jadi ada Bapak
bapak guru yang meminta beberapa hewan, ada monyet, kemudian apa itu, pinguin, gajah, ikan, dan apa itu, anjing laut. Untuk apa Bapak Ibu? Memanjat. Kira-kira bisa tidak? Semuanya kira-kira bisa manjat nggak Bapak Ibu? Bisa. Tapi ini tidak tahu. Kalau ikan bisa Bu manjat? Tidak ya Bapak Ibu. Inilah pemerintah menekankan pada yang sekarang sedang digaungkan, pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kita memperlakukan murid itu tidak sama semuanya, tergantung dari keunikan masing-masing, potensi yang dimiliki oleh mereka masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu. Lanjut. Dari hasil asesmen tersebut, anak-anak bisa merancang masa depan mereka dengan mengenal kecerdasan majemuk juga yang sudah mereka ketahui. Mereka apakah masuk kemana gitu ya. Nanti anak-anak bisa mengetahui kira-kira nantinya saya ini punya profesi yang apa, seperti itu. Sesuai dengan hasil dari link Aku Pintar di kecerdasan majemuk Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, langsung ke kelola emosi Bapak Ibu. Ini yang kemarin saya implementasikan untuk anak-anak kita di SMP 4 Banyumas. Tujuannya adalah guru BK dan guru non BK terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Kira-kira Bapak Ibu, kalau diri kita stres, bisa tidak Bapak Ibu mengelola emosi anak? Diri kita stres. Ya, diri kita punya resiko stres. Ya, kira-kira bisa tidak kita ikut membantu mengelola emosi anak, meregulasi emosi anak? Sakit boten Bapak Ibu? Nah, itu kayak Bapak Ibu. Jadi untuk jurus ini sebenarnya tidak hanya terkhusus untuk meregulasi emosi anak saja ya Bapak Ibu, namun juga emosi kita sebagai guru. Karena kunci belajar yang nyaman itu adalah pada guru yang bahagia. Itu tidak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu bahagia, anak-anak insya Allah juga nyaman dan bahagia belajar di kelas. Itu ya. Nah, konsepnya Bapak Ibu, konsep sel atau sosial emosional learning ya Bapak Ibu, pembelajaran sosial emosional dan 5 kompetensi dan banyak itu ya, tidak perlu saya bacakan satu-satu. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mensimulasikan kegiatan atau aktivitas yang kurang lebih ini juga bisa diterapkan untuk anak di kelas. Siap Bapak Ibu? Ya. Main dengan kertas emosi. Setiap Bapak Ibu sudah pegang kertas ya? Saya akan membacakan cerita ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh merespon. Jika Bapak Ibu responnya senang, maka kertas cukup diusap-usap saja. Jika Bapak Ibu merasa kesal, kertas boleh diremas. Jika Bapak Ibu merasa marah, maka kertas boleh disobek. Mulai ya Bapak Ibu. Kalau istimewa saja boleh. Pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga
mahasiswa datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Pak, Bu, saya telat." Pelajaran pun dimulai, namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari kesana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Ia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang ketiduran. Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak Ibu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit." Tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh ya Pak Guru, Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia dan pamannya pun berpamitan. Sampai akhir ini Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan ajar yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh gembira. kemudian dia kan senang karena jamnya udah kan. Bagaimana kondisi kelas Bapak Ibu? Masya Allah, Bapak Ibu ternyata punya kesabaran yang Orang percaya belum menghadapi sudah kusut ya, Pak Darto juga ya. Ini Bapak Ibu, itu adalah gambaran kita terhadap anak. Kadang kita hanya menjudge anak itu dari covernya saja. Sebelum kita menggali lebih dalam, ternyata anak itu butuh perhatian dan punya luka yang dalam di dalam dirinya yang memang harus kita bantu untuk sembuhkan ya Bapak Ibu. Seperti itu ya. Di OJL saya yang pertama yaitu kelola emosi jurus 2, saya implementasikan untuk siswa kelas 8B, dan hasil dari implementasi ini sebenarnya sudah saya unggah di YouTube saya yang saya buat secara mendadak. Bapak Ibu, untuk implementasi kami di kelas itu dengan pendekatan experiential learning,
atau belajar berdasarkan pengalaman. Dan kita menggunakan alur arka Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu guru mapel juga pernah mendengar atau sudah memakai Bapak Ibu? Baru dengan alur arka ini. Alur arka itu adalah aktivitas. Jadi ketika kita di dalam kelas itu selalu diawali dengan aktivitas terlebih dahulu. Karena sekarang banyak sekali pembelajaran itu lebih inovasi nih Bapak Ibu, dengan gamifikasi, dengan game. Bapak Ibu bisa menggunakan gamifikasi di dalam kelas agar pembelajarannya itu tidak membosankan begitu. A-nya adalah aktivitas, R-nya adalah refleksi. Setelah anak-anak itu melakukan aktivitas, maka kita refleksikan. Sama seperti tadi ya Bapak Ibu, kita bermain kertas emosi, kita refleksikan bagaimana perasaannya anak-anak dan kiat-kiat ataupun apapun yang mereka hadapi pada saat aktivitas tersebut. Kemudian K-nya adalah masuk pada materi, konseptualisasi, dan A-nya yang terakhir adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, saya sudah mengimplementasikan jurus 2, kelola emosi. Perlu saya tayangkan sedikit nama buatan ya Bapak Ibu. Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah aplikasi Ibu. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti biasa, yang pertama adalah guru membuka salam, dan next-nya adalah lalu lintas emosi. Bahasa Inggrisnya apa Bu Atin? Traffic light emotion gitu ya. Kita bermain emosi dengan ekspresi Bapak Ibu, seperti lampu lalu lintas. Jika hijau itu mereka mengekspresikan rasa senang. Jika merah mereka mengekspresikan rasa marah. Jika kuning mereka mengekspresikan rasa sedih begitu. Oke, ini saya coba putarkan nih Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, aktivitas yang saya lakukan ke murid bukan memakai kertas emosi seperti tadi yang dengan Bapak Ibu, tapi kami menggunakan emoji berjalan. Jadi saya membagi anak-anak, satu anak mendapatkan 3 sticky note. 3 sticky note itu, yang pertama adalah anak sticky note pertama untuk menggambarkan emoticon ya, atau emosi berupa gambar yang sesuai dengan perasaan mereka saat ini atau perasaan yang sering muncul akhir-akhir ini. Mereka tempelkan di dada. Kemudian sticky note yang kedua, mereka menceritakan kenapa mereka menggambarkan emosi tersebut. Apakah mungkin mereka jika senang itu kenapa, jika marah itu kenapa, sedih kenapa, seperti itu. Dan ditempelkan juga di dada mereka. Kemudian anak-anak saling berjalan, kemudian saling melihat cerita dari teman-teman mereka, dan sticky note yang terakhir Bapak Ibu digunakan untuk menulis dukungan untuk teman-teman mereka yang mereka pilih, mereka berhenti di siapa. Seperti itu Bapak Ibu. Coba kita lihat sekejap nih. Ya Bapak Ibu, di sini anak-anak itu saling melihat cerita dari temannya, dan mereka mulai memilih berhenti di siapa dan memberikan dukungan. Kalau ini memang tidak bisa adil semuanya ya Bapak Ibu, tergantung mereka mau berjalan ke siapa. Hanya di sini saya kasih batasan Bapak Ibu. Untuk yang laki-laki
papan emosi sesuai dengan gambar yang ada di papan emosi tersebut. Bapak Ibu, setelah anak melakukan aktivitas, kita refleksi. Apa yang ditanyakan, bagaimana perasaan mereka ketika menceritakan, kemudian bagaimana perasaan mereka ketika memberikan dukungan untuk teman mereka, bagaimana perasaan mereka ketika mendapat dukungan dari teman mereka, atau melihat cerita-cerita dari teman mereka, itu perasaan mereka seperti apa. Lalu masuk pada konseptualisasi Bapak Ibu, atau gampangnya adalah materi begitu kan. Nah, masuk ke materi itu, materi yang saya berikan ke anak cukup sederhana. Bagaimana emosi itu apa, kemudian emosi dasar itu ada berapa. Bapak Ibu ngertos nggih, emosi ada berapa Bapak Ibu? Berapa Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu tahu emosi ada berapa saja? Senang, sedih, marah, kecewa, takut, gelisah, banyak ya. Bapak Ibu, setelah kita memberikan konseptualisasi, anak-anak diminta masuk pada aplikasi mengisi jurnal emosi. Ya, mengisi jurnal emosi. Jurnal emosi ini berisi hal atau kejadian di 5 hari kebelakang yang masih bisa mereka ingat. Tentunya kejadian-kejadian yang itu istimewa buat mereka, karena pasti perasaannya masih membekas Bapak Ibu. Entah itu perasaan senang, sedih, atau mungkin trauma, bisa mereka ceritakan di jurnal emosi tersebut. Dan ternyata setelah saya lihat, banyak anak juga yang sedang mengalami suatu masalah nih Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu gambaran kegiatan implementasi jurus 2 yang sudah saya laksanakan di kelas 8B. Alhamdulillah anak-anak terlihat antusias nih Bapak Ibu dan bergembira. Namun di sini saya ternyata 40 menit itu kurang. 40 menit itu sangat kurang sekali Bapak. Ini terkhusus untuk kita sebagai pendidik. Diharapkan Bapak Ibu memiliki keterampilan sosial emosional sebelum kita bisa ikut mengelola atau menjaga emosi anak ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, pembelajaran sosial emosional di sini yang pertama adalah self awareness. Benar Fatin, nanti kalau salah dikoreksi ya. Kemampuan untuk memahami emosi, pikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku. Di sini tidak hanya murid, tapi guru juga wajib untuk bisa mengenali emosi kita masing-masing, Bapak Ibu. Menamai, oh saya sedang marah, oh saya sedang sedih, oh saya sedang gelisah, seperti itu. Kemudian self management, dapat mengelola diri, kemampuan untuk mengatur emosi atau meregulasi emosi. Nah di sini ada teknik, kalau di Jepang itu namanya Jinshin Jutsu. Sudah pernah mendengar Bapak Ibu? Sudah. Oh ya, itu magic finger sebagai self healing. Perlu saya katakan nggak ya Bapak Ibu? Ada tekniknya. Tidak hanya kita bermain dengan tangan untuk dapat meredamkan emosi, tapi juga ada teknik 478. Pernah dengar juga Bapak Ibu? 478 itu adalah teknik bernafas. Tarik nafas selama 4 menit. Tarik nafas selama 4 detik, kemudian tahan nafas selama 7 detik dan hembuskan selama 8 detik. Boleh mencoba ya Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, dengan sikap yang sempurna kita coba untuk teknik pernapasan 478.
8 detik. Kita coba ya Bapak Ibu. Silakan ambil nafas Bapak Ibu. Timer. 1, 2, 3, 4. Tahan selama 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan selama 8 detik. Lewat mulut ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah habis nih nafasnya. Yang Jinshin Jutsu itu dengan teknik magic finger dengan 5 jari ini. Khawatir, takut, marah, sedih, dan yang terakhir adalah excited atau ambisius begitu. Jika Bapak Ibu merasa dalam diri Bapak Ibu itu misalkan ada perasaan khawatir atau takut, maka Bapak Ibu bisa menggunakan teknik menekan secara lembut bagian yang Bapak Ibu merasa misalkan khawatir, takut, marah, sedih, dan panik atau antusias nih, atau excited. Nah, Bapak Ibu bisa melakukannya sebelum tidur. Bapak Ibu, demikian untuk kelola emosi jurus 2. Kita masuk ke jurus yang ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi. Bapak Ibu pernah mendengar kata resiliensi? Nama Bapak Ibu, siapa yang tahu Bapak Ibu? Bertahan dalam membayar, Nama Pak Darto? bertahan dalam kesusahan, dalam kesengsaraan. Betul. Betul. Resiliensi atau biasa disebut dengan daya lenting ya Bapak Ibu. Itu kemampuan untuk bertahan. Kemampuan untuk bertahan dari kegagalan, rasa trauma seperti itu. Tahan banting lah seperti itu Bu bahasanya. Nah, guru mampu membantu murid membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Growth mindset juga Bapak Ibu pasti tidak asing ya. Pola pikir bertumbuh. Nah Bapak Ibu, saya akan ajak Bapak Ibu untuk beraktivitas sebelum melihat implementasi saya di kelas. Bapak Ibu boleh berkelompok, satu kelompok 4 orang saja nih, dengan menggunakan satu meja. Yang ada di depan boleh putar ke belakang.
Bapak Ibu jadi semua atau tidak? Jadi ngerti. Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu perasaannya? Apakah tadi sempat roboh? Ya. Terkejut. Kecewa. Kaget ya. Bu Susi bagaimana Bu Susi? Sudah jadi terus roboh sama Tante Rina ini. Oh, tidak apa-apa ya Bu. Bapak Ibu yang sudah jadi minta tolong tim sebelahnya untuk mencoba. Ini aja. Boleh pakai tangan, boleh, boleh. Emosi. Jangan ditiup ya. Jangan ditiup. Pakai Tidak tangan. boleh pakai tangan. Ya, Bu, tangan. Tangannya jangan pas. Coba satu lagi, Bu. Bentar, praktek. Sebentar, Pak. Boleh nggak? Oh, nggak boleh. Pakai angin, Pak, pakai angin. Nggak boleh tiup. Dua kali tuh. Satu lagi, Bu, yang di belakang. Bu Susi. Sini, monggo. Mas Kita minta tolong kelompok yang belakang. Disenggol meja. No. Satu, dua. Jangan disenggol meja. Tak kayak musuh. Satu, dua. Kamu. Satu. Nah, Mbak. Aman. Gak apa-apa dicoba aja. Monggo. Satu. Tinggal itu jangan dihancurkan aja. Sudah roboh. Belakang banget. Kertasnya nang pondasi dong. Orang Bu, terima kasih sudah beraktivitas membuat menara tangguh. Kiranya kelompok mana yang paling tangguh, Bapak Ibu? Semuanya mengaku paling tangguh. Oke. Semuanya hebat dan luar biasa. Bapak Ibu, ini yang kemarin saya lakukan di kelas, implementasi jurus 3 yaitu tumbuhan resiliensi di kelas 8D, Bapak Ibu. Coba saya putarkan sebentar nih. Itu sama dengan jurus yang kedua, kelola emosi. Di sini saya juga menggunakan alur arka dengan aktivitas terlebih dahulu. Aktivitasnya sama seperti yang tadi Bapak Ibu lakukan, yaitu anak-anak juga membuat menara tangguh. Namun sebelum itu saya melakukan ice breathing dulu, yaitu bola pantul. Kita lihat dulu ya Bapak Ibu sebentar.
setelah anak melakukan aktivitas membuat menara tangguh sama seperti yang tadi Bapak Ibu lakukan, kita merefleksi Bapak Ibu bagaimana perasaan mereka ketika menara tersebut roboh, upaya apa yang mereka lakukan, motivasi apa yang mereka lakukan, kemudian dikaitkan dengan pengalaman nyata dalam kehidupan mereka, apakah mereka pernah merasa gagal dalam suatu hal begitu, dan ada sesi curah pendapat di sini. Setelah itu, setelah masuk ke refleksi, kemudian masuk pada konseptualisasi. Sederhana saja materi yang saya berikan Bapak Ibu terkait dengan apa itu resiliensi atau daya lenting, kemudian bagaimana ciri-ciri orang yang resilient, kemudian bagaimana upaya begitu Bapak Ibu untuk menjadi orang yang resilient. Sampai pada aktivitas aplikasi ya Bapak Ibu, yang terakhir kami meminta anak-anak untuk membuat komitmen resiliensi terkait dengan pengalaman kegagalan yang pernah mereka alami, membuat komitmen, ditulis di sebuah kertas lipat, kemudian ditempel di pohon resiliensi yang sudah saya buat secara sederhana Bapak Ibu. Dan di sini anak kami minta untuk menempelkan komitmen yang sudah mereka buat terkait resiliensi ke depannya, apa yang akan mereka tanamkan dalam diri dan juga pikiran mereka sebagai sihir ya Bapak Ibu, pengingat bahwa saya pernah gagal maka saya harus bagaimana, seperti itu ditempel di pohon resiliensi yang ada di papan tulis yang sudah saya tempelkan. Lalu yang terakhir kami meminta membacakan hasil komitmen yang mereka tuliskan di papan resiliensi atau pohon resiliensi. Oke, boleh diambil dulu atau aku sendiri? Langsung dibacakan dari sini aja. Selalu semangat, tidak menyerah dan terus maju. Karena sangatlah itu mungkin, namun aku harus tahu resiko dan hasilnya, karena semua itu adalah awal dari perjalanan dirinya. Untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Jadi saya juga menyampaikan ini ke anak-anak karena mengapa mengambil ini, anak-anak kita di SMP 4 itu kami merasa mereka kurang punya daya juang. Contohnya anak-anak yang tidak yang kehadirannya itu bermasalah dan sampai mogok hanya karena masalah sepele begitu, hanya karena masalah seperti itu, ditagih tugas. Karena mereka ditagih tugas pasti ada alasannya, karena ya memang mereka tidak rajin berangkatnya, pasti akan ketinggalan pelajaran dan ketinggalan tugas-tugas. Kemudian mengapa daya lenting itu penting? Bapak Ibu, di media sosial sudah banyak sekali contoh-contoh kasus yang sampai menyebabkan kematian Bapak Ibu, atau bunuh diri akibat mereka itu punya mental balasannya itu mentalnya itu lemah gitu. Contohnya di sini tuh anak yang sering diejek, tak punya ayah, tewas gantung diri. Kemudian tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Ini pun juga pengaruh dari medsos nih Bapak Ibu. Karena anak itu melihat dari medsos, kemudian mereka menirukan. Bapak Ibu, terkait dengan growth mindset, terkadang kita masih fix mindset ya Bapak Ibu. Contohnya misalkan seperti ini Bapak Ibu, ubah kata atau ubah paradigma. Untuk membangun murid mengubah pola pikir dari fix mindset menjadi growth mindset, bisa mulai dari mengubah kata-kata, karena kata-kata
menggambarkan pikiran bawah sadar kita. Misalkan tentang kesuksesan. Saya bisa sukses dengan berusaha. Bukan saya bisa sukses jika punya bakat. Seperti itu. Kita hanya merubah kata-kata saja Bapak Ibu. Contoh dalam hal kegagalan. Saya menyerah diganti dengan saya akan coba lagi. Ini lebih pada kalimat-kalimat positif yang membangun untuk diri kita dan juga anak didik kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, dengan teknik burger. Mungkin sebenarnya Bapak Ibu sudah sering mempraktekkan itu di kelas atau ketika berkomunikasi dengan murid-murid kita Bapak Ibu. Teknik burger ini diawali dengan apresiasi, kemudian koreksi, dan diakhiri dengan apresiasi. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan dari berbagi praktik baik yang sudah saya laksanakan di OJL 1 dan 2. Implementasi jurus 2, kelola emosi, dan implementasi jurus 3, tumbuhkan resiliensi. Semoga dengan apa yang sudah saya paparkan bisa memberikan inspirasi atau manfaat nih untuk Bapak Ibu semuanya. Dan kami mohon maaf sekali lagi apabila ada tutur kata ataupun dari tindakan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kami akhiri Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas partisipasi dari Bapak Ibu. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.